Aku punya banyak banget knowledge-nya, aku punya modalnya, punya koneksinya. Itu pun ketika terjadi sama aku sangat susah buat menolong diriku sendiri. Gimana sama orang-orang yang bahkan nggak punya opsi untuk menolong diri sama sekali gitu. Mereka simply nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dan itu yang mendorong aku buat setidaknya, kalaupun memang nggak berhasil memberikan keadilan itu buat korban-korban yang mengalaminya, ada rasa kebersamaan. Karena kadang yang diperlukan buat survive dari situasi itu adalah tahu bahwa kita nggak sendiri di dalam semua itu. Aku sangat senang dengan keberadaan Perma. Maksudnya itu jadi pelengkap gitu. Polisi udah punya peraturan tentang PPA, kejaksaan punya, sekarang juga udah ada pedoman baru yang kalau nggak salah MAPI dan IJRS juga advokasi, dan itu buat teman-teman yang melakukan pendampingan korban itu kami senang luar biasa. Perma juga sejak 2018 itu rasanya kayak angin segar gitu, kayak ngasih harapan bahwa oke, ternyata ada celah dalam sistem yang bisa kita masuk gitu, dan kita bisa coba dorong untuk ada perubahan paradigma, perubahan praktek hukum di dalamnya. Perma ini jadi additional toolbox buat kita melakukan advokasi tentang untuk perubahan di internal gitu. Jadi kita bisa constantly reminding the court. Aku totally respect kerjaan teman-teman yang bikin breakthrough, ngedorong Perma, ngedorong pedoman kejaksaan. I think it's amazing. They really make laws di dalam lembaga gitu yang kita tahu susah banget ditembus. Perlu constant understanding, constant learning, constant reminder dari para pihak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di tingkat institusi gitu, karena aku juga ngasih training buat trafficking, dan aku ngelihat betapa cepatnya siklus pergantian hakim. Jadi hakim yang kemudian dipindah ke tempat lain, atau nggak cuma hakim sih, ini lebih volatile tuh sebenarnya di polisi itu, kayak karena cepat banget perpindahan orangnya. Wordnya di sini adalah keberlanjutan learning curve itu. Jadi gimana kita bisa maintain proses belajar ini bersama-sama. Paling efektif adalah dengan adanya pihak-pihak luar ya, maksudnya kayak ada teman-teman MAPI, IJRS, IPJ yang memang jadi penggerak dan juga jadi otak dari yang mendesain peraturan ini. Kemudian ada aku, teman-teman kolektif, teman-teman lawyer lainnya yang menjadi implementator. And we need to keep the conversation going between us and the law enforcement agencies juga gitu. Kita tahu mental health masih isu yang aku sih lebih senang karena kayak kita sekarang udah mulai diskusiin itu di ruang terbuka di sosial media. Tapi aku ngerasa itu belum penetrate meaningfully di aparat penegak hukum. Mereka sendiri juga harus mulai lebih punya mental health awareness gitu untuk bisa akhirnya merasa oke, ternyata it matters ketika kita dapat visum et psikiatrikum bilang anaknya udah mengalami depresi secara sangat lama gitu. Buat teman-teman penyintas, aku mau bilang aku tahu rasanya, tapi kita semua pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Emang berat, emang melelahkan, cuman ada banyak orang dengan kemampuan mereka, dengan interest mereka, dengan modal mereka yang pengen bantu. Teman-teman IJRS, MAPI, IPJ udah bantu dengan bikinin safety net dengan adanya Perma, dengan adanya peraturan-peraturan yang sangat penting yang bisa jadi modal kita buat ngejar keadilan. Dan di sisi lain juga ada banyak sekali teman-teman tadi psikolog, pendamping peer, atau bahkan teman-teman lawyer, pemberi bantuan hukum secara pro bono yang bisa jadi ya tim bareng untuk kita mengusahakan keadilan buat teman-teman korban semua, ataupun buat teman-teman penyintas yang kemudian sudah ada dalam situasi yang lebih baik. Ini adalah pertarungan kita bersama, kita punya peran masing-masing, and that's okay. Ada banyak cara yang
bisa kita lakukan dalam porsi kita masing-masing untuk mengadvokasikan isu ini, untuk membantu diri kita sendiri. Buat teman-teman yang menjadi korban, kalau misalkan perlu bantuan, ada banyak sekali pihak yang ingin membantu. Ada banyak sekali cara yang bisa kita tempuh untuk membantu diri kita. Bagian dari saya menyembuhkan diri adalah dengan membantu orang lain. Dan ada banyak juga teman-teman yang tadinya penyintas, kemudian menjadi penggerak, dan itu juga hal yang sangat luar biasa. Jadi dimanapun teman-teman berada sekarang, di titik kehidupan teman-teman, it's okay. Everything's going to be okay. And I'm so proud of you. And just know that we are in this together.